Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nanti kita akan belajar tentang manajemen resiko yang tentang risk assessment dan risk analysis. Jadi belajar tentang asesmen resiko dan nanti juga kalian akan belajar tentang risk grading metrik rumah sakit. Nanti belajar tentang penilaian di manajemen risiko di analisisnya. Nanti di poin kedua ini kita akan belajar tentang asesmen rumah sakit. Di poinnya sebenarnya di asesmen resiko ini kita akan belajar 4 poin sebenarnya. Jadi ada nanti di area asesmen mencakup keseluruhan unit di rumah sakit. Terus setelah dilakukan area asesmen nanti diidentifikasi resikonya. Jadi resiko-resiko apa saja yang ada di rumah sakit tersebut, nanti poinnya ada 3. Proses identifikasi yang bisa terjadi, mengapa dan bagaimana. Terus instrumennya laporan insiden, komplain dan litigasi, risk profiling, survei. Terus peran staff untuk di C, analisis resiko, risk grading metric, root cause analysis, failure modes and effect analysis, FMEA. Dan lanjutnya yang terakhir itu nanti akan ketika semua sudah dilakukan asesmen, sudah di area sudah, di identifikasinya sudah, di analisis sudah, nanti akan dinilai resiko, risk ranking, prioritas resiko, dan cost benefit analysis. Untuk fokusnya kita di sini nanti adalah analisis resiko di poin C. Berarti nanti di step ketiga atau tahapan ketiga nanti kita akan belajar tentang risk grading metric. Ini untuk alurnya: menentukan konteks, identifikasi bahaya, analisis resiko, evaluasi resiko, pengendalian resiko. Di sampingnya ada pemantauan dan tinjauan ulang. Terus nanti ada komunikasi dan konsultasi. Jadi semua temuan resiko itu nanti akan ditinjau ulang dan saling dikomunikasikan sesuai dengan tempat mereka menemukan resiko tersebut dan seseorang yang expert di rumah sakit tersebut dalam hal resiko yang ditemukan. Jadi ketika berbicara terkait dengan manajemen resiko, terkait dengan tahapan-tahapannya, maka kita akan berbicara juga dengan komunikasi dan konsultasi. Kenapa harus berbicara dalam hal ini juga? Karena tidak mungkin suatu resiko itu bisa diselesaikan sendiri oleh orang tersebut, oleh suatu unit tersebut, karena manajemen resiko ini akan berpengaruh ke semua hal di rumah sakit, baik tenaga medis atau kesehatannya dan pasien maupun keluarga yang mendampinginya. Jadi harus ditelusur dari menentukan konteksnya, apa saja yang resiko-resiko yang bisa terjadi di rumah sakit. Lalu nanti akan diidentifikasi apakah resiko ini berbahaya atau tidak. Terus nanti ada beberapa identifikasi seperti yang di poin ini tadi, ada proses, ada instrumennya, terus peran staff juga. Nanti baru dianalisis lalu dievaluasi. Ketika sudah dievaluasi, nanti dilakukan pengendalian resiko.
entah dengan rapat mingguan, ataupun nanti ada pelaporan, terus nanti di rumah di bagian pangsalnya masing-masing atau unitnya masing-masing. Karena dari pengendalian risiko ini outputnya ada berbagai macam. Semisal kalau di gudang 5B3 semisal, nah ini berarti nanti mungkin ada form yang berisikan limbah apa saja yang di situ, terus penempatannya dilakukan di mana. Nah itu bisa saja seperti itu. Kembali lagi tergantung dari hasil dari analisisnya, apakah itu berbahaya ataupun nanti bagaimana, termasuk dalam penyimpanannya, dan apakah itu prioritas utama dalam penanganan resiko di unit tersebut. Nah, untuk kerangka secara umumnya manajemen resiko seperti ini. Kalian harus identifikasi, klasifikasi, analisis, lalu lakukan evaluasi, terus nanti direspon. Nah, kelanjutannya, ini teknik analisa resiko. Nah, teknik ini ada berbagai macam dan jenisnya pun juga ada 3 macam jenis teknik analisa risiko, yang teknik kualitatif, semi kuantitatif, metode kuantitatif. Nah, nanti akan kita belajar di slide selanjutnya. Nah, analisis ini untuk menentukan besarnya suatu risiko yang dicerminkan dari kemungkinan dan keparahan yang ditimbulkannya. Banyak teknik yang digunakan seperti yang saya sebutkan tadi. Nanti slide ini bisa kalian baca sendiri. Saya akan lanjut di slide berikutnya. Nah, ini tentang teknik-teknik yang ada di analisis resiko ataupun di asesmen resiko. Ada teknik kualitatif, semi kuantitatif, metode kuantitatif. Nah, kualitatif ini metode yang bersifat kasar karena tidak jelas antara tingkat resiko rendah, medium ataupun tinggi. Hanya sekedar kata-kata sehingga pembaca atau pihak terkait masih harus menerka-nerka, menafsirkan sendiri menurut persepsinya masing-masing. Nah, ini hanya sekedar kualitatif itu sekedar kata-kata, jadi tidak ada ini spesifik di situ, spesifik di sana. Nah, memang kalau kualitatif seperti ini, jadi hanya persepsi saja. Jadi bisa jadi ini semisal di persepsi orang X, semisal ini ternyata bisa dikatakan berbahaya, tetapi ketika berbicara dengan orang misal ini masih belum berbahaya, masih sedang lah katakanlah. Nah, ini untuk ukuran kualitatif menurut standar ASN ZS 4360. Nah, level A almost certain, B likely, C possible, D unlikely. Nah, ini untuk uraiannya. Untuk peringkatnya: sering terjadi, sangat mudah terjadi, dapat terjadi, jarang terjadi, kemungkinan sangat kecil. Nah, ini dengan ada probabilitasnya, nanti ada penghitungannya kualitatifnya seperti apa. Nah, kalau semi kuantitatif di poin kedua, yaitu menggunakan tingkat risiko dibandingkan dengan teknik kualitatif. Adapun kelebihan metode ini yaitu nilai risiko digambarkan dalam angka numerik, namun nilai ini tidak bersifat absolut, jadi tidak bersifat mutlak atau yaitu. Nah, misalnya risiko A bernilai
bernilai dan resiko B bernilai 4. Nah, dalam hal ini bukan berarti resiko B secara absolut 2 kali lipat dari resiko A. Dapat menggambarkan bahwa tingkat resiko lebih konkret dibanding dengan metode kualitatif. Ini terus di poin 3, metode kuantitatif. Ini analisa resiko kuantitatif menggunakan perhitungan probabilitas kejadian atau konsekuensinya dengan data numerik di mana besar resiko tidak berupa peringkat seperti pada metode semi kualitatif. Nah, hasil dari perhitungan ini secara kualitatif akan memberikan gambaran tentang resiko suatu kegiatan atau bahaya. Besarnya risiko lebih dinyatakan dalam angka 1, 2, 3, dan 4. Yang mana 2 mengandung risiko 2 kali lipat dari 1. Oleh karena itu dapat hasil dari kualitatif akan memberikan data yang lebih akurat atau semi kuantitatif. Nah, tapi memang perhitungan secara kuantitatif memerlukan dukungan data dan informasi yang mendalam. Jadi data dukungnya ya tidak sekedar saja, jadi harus ada data-data tambahannya juga. Nah, ini pemilihan teknik analisa resiko. Nah, bisa kalian membaca sendiri. Ini ada potensi konsekuensi rendah, terus nanti bagaimana penanganannya, nanti kalian bisa baca sendiri. Ini menurut standar AS NZS 4360 menggunakan metode disesuaikan dengan kondisi dan potensi bahaya yang ada. Ingat, disesuaikan dengan kondisi dan potensi bahaya yang ada. Jadi tidak semua itu bisa dianalisis dengan metode yang sama. Mungkin ada yang ada yang lebih dengan metode lain yang lebih spesifik. Nah, itu bisa jadi salah satu pendekatan yang dapat digunakan dengan menggunakan pendekatan TIR itu seperti ini. Gambar yang tersaji dalam slide saya ini menggunakan metode TIR. Jadi potensi konsekuensi rendah, potensi resiko parah. Ini bagaimana analisa kualitatifnya, bagaimana analisa semi kuantitatifnya, lalu nanti dilakukan analisa kuantitatif, bagaimana penilaiannya. Nah, ini nanti di sini. Terus nih, pemilihan teknik analisa resiko. Pemilihan teknik analisa resiko ini secara umum metode kualitatif milik karakter. Ini metode kualitatif ya. Metode kualitatif itu teknik lebih sederhana sehingga relatif cepat, sehingga biayanya relatif rendah, menentukan tingkat resiko lebih banyak berdasarkan penilaian subjektifnya dari penilai sesuai untuk digunakan sebagai penilaian resiko tahap awal. Digunakan untuk resiko relatif kecil dan sederhana, dapat memasukkan aspek non teknis. Jadi kualitatif ini yang sederhana, jadi tidak bisa mendeteksi yang spesifik. Semisal kuman itu harus melakukan tinjauan lab. Nah, metode kualitatif tidak bisa seperti ini. Nah, ini kita berarti berbicara dengan nanti ketika ada hal yang spesifik, nanti bisa dengan semi kuantitatif ataupun dengan full metode kuantitatif. Nah, ini ada yang teknik semi kuantitatif dapat digunakan jika data-data yang tersedia lengkap dan lebih kompleks. Tetapi ketika ada yang berhubungan dengan potensi yang resiko besar sehingga memerlukan pengkajian khusus yang mendatangkan beberapa ahli, nah itu bisa digunakan metode kuantitatif.
Contoh di sini misalnya untuk menentukan lokasi pembangunan pembangkit tenaga nuklir memerlukan kajian yang sangat akurat dan mendalam untuk menggambarkan dampak radiasi yang timbul jika terjadi kecelakaan. Nah, untuk metode kuantitatif jadi tidak hanya sekedar ini mau ditemukan resiko ini maka diberikan yang ini, ya metode ini. Nah, nanti di dipilih sesuai dengan teknik yang mumpuni, teknik yang sesuai. Slide selanjutnya, nah ini peringkat resiko, penilaian asesmen resiko. Nah ini ada penilaiannya. Nanti bisa kalian nilai. Jadi resiko itu tidak hanya nanti ditemukan resiko ini. Nah, untuk di unit di ruangan di rumah sakit itu pasti akan diberikan peringkat. Jadi semisal di bagian karena kejadian paling sering di farmasi itu kejadian salah pemberian obat ke pasien. Nah, maka itu bisa dijadikan prioritas utama. Jadi ketika pasien dipanggil nanti harus di cross check namanya, tempat tanggal lahirnya, terus nanti juga rumahnya mana. Nah, nanti dilakukan peringkatan. Nah, nanti bisa dibaca sendiri untuk yang peringkat resiko karena saya hanya sekilas saja. Nah, ini untuk risk metric peringkat resiko. Ini menurut standar AS garing NZS 4360. Nah, 4360 ini ada 4 poin. Jadi 4 poinnya itu unacceptable, undesirable, acceptable, negligible. Jadi resiko itu tidak dapat diterima, tidak dapat diharapkan, resiko yang dapat diterima, resiko yang dapat diabaikan. Semisal di ruang radiologi itu termasuk resiko yang dapat diterimanya. Kenapa? Karena kita bisa melakukan pengendalian resiko dengan menggunakan alat-alat pelindung diri di bagian radiologi. Nah, ini ada penilaiannya 5, 10. Ini nanti yang di poin 1 sampai 5 ini yang menilai kalian beserta tim. Jadi jangan sampai salah penilaian. Semisal itu nanti ternyata harusnya di urutan pertama, ternyata kok yang di prioritas ternyata kok ditempatkan di prioritas kedua. Jadi masalah tersebut akan diselesaikannya menunggu masalah yang pertama, sedangkan dalam kenyataannya harus segera diselesaikan. Nah, ini untuk yang selanjutnya slide 11, penilaian tingkat penerimaan resiko. Jadi assessment of risk acceptability. Nah, ini bisa dilihat nanti, bisa diisi ini berdasarkan penerimaan resiko. Ini kemudian diadakan evaluasi terhadap resiko yang teridentifikasi pada kuesioner yang memerlukan tindakan mitigasi. Nah, ini nanti bisa ketika semuanya sudah dinilai. Nah, ini nanti skala penerimaan
resikonya, seperti unacceptable, undesirable, acceptable, negligible. Nah, nih terus selanjutnya mitigasi resiko. Nah, mitigasi resiko ini disebut juga sebagai penanganan resiko. Pada tahapan ini, resiko ditangani sampai batas yang dapat diterima. Hal ini bertujuan untuk mengurangi akibat dari resiko yang sudah teridentifikasi. Tindakan penanganan resiko dilakukan dengan cara mewawancarai para ahli bidang tersebut, curah pendapat, penyebaran kuesioner, sehingga didapat penanganan terhadap risiko domain dengan kategori unacceptable dan undesirable. Selanjutnya risk mitigasi, ada risk retention, risk reduction, risk transfer, risk avoidance. Nah, ini penjelasannya bisa kalian baca sendiri. Ini selanjutnya alokasi kepemilikan resiko. Jadi resiko itu kalau di rumah sakit berarti setiap bangsal atau setiap unit ada kepemilikan. Jadi semua yang di situ memiliki resiko. Semua yang di unit farmasi, semua yang di unit keperawatan, semua yang di unit B3, 5B3, semua yang di unit kedokteran atau di unit manapun memiliki resiko. Silakan dibaca sendiri. Nah, sudah selesai. Nah, ini tadi penjelasan tentang asesmen resiko dan risk grading metrik rumah sakit. Nah, tugas untuk kalian nanti adalah mencari risk grading metrik di rumah sakit, berikan contohnya serta berikan sedikit cuplikan dari materi tersebut. Lalu nanti kalian berikan contohnya risk grading metrik di rumah sakit. Yaudah, nanti bisa di-sharekan ke saya. Terus nanti kalau ada pertanyaan bisa WA saya, bisa japri saya atau WA di grup. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.